Sifu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christian Karanpakan dengan NIM D1A021210 dengan Bapak siapa? Anas Anjar. Anas Anjar. Di sini saya akan melaksanakan kuesioner praktikum kepemimpinan yang mana itu mewawancarai bidang organisasi masyarakat. Bapak, organisasi masyarakatnya apa ya Pak? Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Langsung dimulai aja ya Pak. Boleh. Pertama ada data pemimpin, pengurus kelompok, dan nama Bapaknya tadi? Anas Anjar. Alamatnya Pak? Jalan Sokajati. Umur Bapaknya? 29. Jabatannya Pak? Di Ketua. Lama menjabat sudah berapa tahun Pak? Ini 2020, berarti 2 tahun ya. Pendidikan S1 jurusan komunikasi public relation. Pengalaman pendidikan atau pelatihan kursus kepemimpinan Pak, ada pernah ini nggak Pak? Ada latihan Apa? dasar kepemimpinan 1, latihan dasar kepemimpinan 2. Dulu aku di penyelenggara itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu berarti penyelenggaranya sama ya? Sama semua. Selain itu juga ada pelatihan kader juga pernah 1, 2, 3. Sampai itu 1 di SMA selama 3 hari. Terus yang 2 dan 3 itu ada di Purwocati selama 1 minggu, sama yang 3 di Surakarta selama 1 minggu juga. Tadi yang pelatihan kader penyelenggaranya Sama seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga. yang pelatihan kepemimpinan 1 dan 2 itu selama pendidikan pelatihannya berapa ya Pak? Kalau itu ada yang 1 malam, 2 hari ya, 2 hari 1 malam, sama 3 hari yang 2. Jadi tingkat 1 yang 2 hari 1 malam. 3 hari. Dan kalau yang pelatihan kader 1, 2, 3 Pak? 1, 2, 3 itu penyelenggaranya tadi sama. Lama pendidikannya itu yang pelatihan kader 1 itu 3 hari 2 malam, yang 2 itu 1 minggu, yang 3 juga 1 minggu. Berikutnya ada pengalaman berorganisasi Bapaknya selama sebelum menjabat sebagai ketua. Keseluruhan atau hanya beberapa lah ya? Berapa aja? Beberapa aja ya. Kalau di SMA itu wakil ketua OSIS SMA Muhammadiyah 1 dulu. Terus ada ketua teater, ada wakil ketua drum band juga. Wakil ketua apa? Wakil ketua drum band, ketua teater. Sama kalau yang sama di posisi saat ini yang di Pemuda Muhammadiyah itu dulu pernah jadi sekretaris. Periodenya wakil ketua OSIS? Wakil ketua OSIS itu berarti dulu 2008-2009 kalau nggak salah. Karena iya 2009-2010 kan kelas 3. Sebagai ketua teater? Kalau ketua teater sama juga, bersamaan 3-3 itu. Sibuk juga bapaknya. Karena nggak ada kerjaan sih sebenarnya. Sekretaris Muhammadiyah? Pemuda Muhammadiyah itu dulu
2010 2015. Terus selanjutnya jadi wakil 2015 2020, wakil sekretaris maksudnya ya. 2015 2020 sampai sekarang baru. Selanjutnya ini ada lahirnya pemimpin. Pertanyaan pertama, keluarga Bapak ada yang pernah menjabat sebagai pemimpin ketua? Kalau kakek ya, Oke. kakek dulu pernah jadi kepala SMK. Terus ketua pimpinan Antum Desa Muhammadiyah. Siapa? Sama juga sama. Pemimpin ketua ranting. Ya, Antum Muhammadiyah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, cara Bapak terpilih menjadi pemimpin itu dengan cara apa ya Pak? Di sini ada musyawarah, pemilihan umum, warisan orang tua, prestasi Bapak Ibu, senioritas, atau dipilih oleh atasan. Waktu itu musyawarah sih ya. Sebenarnya kalau di Pemuda Muhammadiyah itu kan pertama pemilihan dulu, ada 9 orang, setelah itu baru dimusyawarahin dari 9 orang itu. Jadi bunyi apa tuh? Di antara sama aja sih demokrasi gitu ya. Faktor apa sih yang mendukung Bapak untuk memutuskan menjadi seorang pemimpin? Di sini nggak ada ideologis ya, faktor ideologis ya. Faktor situasional Bisa juga sih, bisa bisa jadi faktor ideologis karena memang saya basically-nya dulu di pelajar Muhammadiyah, jadi setelah jadi pelajar kan selanjutnya di Pemuda Muhammadiyah. Selain itu apa masih ada faktor-faktor yang lain Pak selain faktor ideologis? Apa dari sifat Bapaknya memang saya emang Wah, ini pengen banget jadi pemimpin, atau genetis dari Bapaknya sendiri dari dulu emang sudah suka jadi pemimpin, atau bagaimana Pak? Atau karena situasinya saat itu emang mengharuskan Bapak jadi pemimpin? bisa jadi genetis, bisa jadi karena memang situasi juga ya. Oh. Jadi bisa jadi gitu. Yang keempat, apa yang membuat Bapak menjadi seorang pemimpin? Di sini ada cerdas, keluarga terpadan, visioner, berwawasan luas. Visioner mungkin ya, sama berwawasan luas mungkin ya, karena memang di antara yang lain masih pada kurang. Berikutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu, apabila Bapak membuat aturan, sikap apa sih yang Bapak terapkan? Kalau saya sih dibuat sama disepakati bersama, jadi nanti kalau udah kesepakatan bersama kan tidak ada alasan buat anggota untuk tidak mengikuti ya. Kalau dibuatnya tuh bersama juga atau tidak Pak? Bersama-sama. Kemudian saat kerja bakti, sikap yang Bapak terapkan itu apa Pak? Bila menjadi pemimpin kerja bakti. Kalau saya sih semuanya harus mengikuti kerja bakti ya, kalau yang ini ya. Tapi kan posisinya kan ada yang dengan alasan, biasanya kan beralasan. Kalau saya sih, kalau semisal alasannya dapat dipertanggungjawabkan juga tidak masalah sih. Di antara itu. Berarti ini tetap semua anggota harus mengikuti kerja bakti Pak? Betul. Jika nanti ada dengan alasan yang bisa ditoleransi. Kemudian apabila ada anggota yang menyampaikan pendapat atau aspirasi, sikap Bapak bagaimana sih menanggapinya? Menampung aspirasi, biar nanti digodok bersama-sama. Selanjutnya, apabila terjadi masalah yang tidak terduga, bagaimana sih sikap Bapak? Apakah langsung memutuskan kebijakan atau ada jawaban yang lain? Kalau saya sih sikapnya tergantung masalah yang terjadi ya. Kalau memang urgent, memang tidak harus diputuskan waktu itu juga,
ya saya putuskan waktu itu juga. Tapi kalau memang masih bisa ada space waktu untuk di godok bersama-sama ya bareng-bareng. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memberi tugas atau amanah kepada bawahan? Harus dikerjakan dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jadi kalau udah ada kesepakatan bersama kan mereka seharusnya tidak ada alasan tidak untuk tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Kemudian masuk ke cara mengatasi masalah ya Pak. Bila ada warga Bapak yang terkena COVID, apa sih langkah yang Bapak ambil? Di sini Ya ada kemarin ya, ini kasus COVID. Kalau saya cenderung memberikan bantuan kepada anggota yang terpapar COVID dengan memberikan edukasi juga, biar di samping satu kita juga memberikan bantuan, juga tidak ada stigma negatif yang terhadap orang yang kena COVID ya. Kemudian apabila ada anggota Bapak yang melanggar protokol kesehatan, sikap Bapak yang diterapkan itu apa ya? Kalau saya memberikan teguran sih yang pertama, karena memang yang paling halus pertama teguran ya. Tapi memang biasanya kalau sudah ditegur juga sudah iya, mengerti. Iya, sudah pada paham lah. Bagaimana sih cara Bapak menyikapi anggota yang menolak untuk divaksin nih Pak? Kalau saya cenderung membebaskan ya sama anggota yang tidak mau divaksin, karena mereka juga punya alasan tersendiri, baik itu alasan dari sisi agamis ataupun yang lain gitu kan. Tapi kalau saya cenderung tetap mengedukasi mereka bahwa vaksin itu juga penting. Jika anggota Bapak menolak karantina, sikap apa yang Bapak lakukan? Kalau saya sih yang memimpin memberikan opsi kepada keluarga yang terkena COVID untuk karantina di tempat yang sudah ditentukan ataupun di rumah. Jadi nggak cuma di tempat yang ditentukan, tapi di rumah juga. Tapi juga dengan harus dikuatkan dengan edukasinya, biar nanti juga dia juga tidak keluar-keluar. Berbahaya juga sih. Iya. Walaupun di rumah kan harus tetap juga, harus ada dari dalam dirinya. Kemudian apa tindakan Bapak apabila anggota Bapak sedang di tracking Satgas karena kontak dengan orang positif COVID? Kalau saya memberikan opsi kalau untuk melakukan swab ataupun langsung karantina. Kalau karantina memang kalau memang sudah posisi dia memang sudah ada gejala-gejala yang timbul. Kalau swab memang adanya di tracking petugas kan, itu kan petugas juga ada satu dasar buat dia men-tracking positif COVID. Iya, berkontak dengan positif. Betul, harusnya dia juga melakukan swab kalau saya. Kemudian apabila ada anggota Bapak yang tidak percaya COVID nih, bagaimana cara Bapak menyikapinya? Karena banyak juga ya ini. Kalau saya tetap memberikan sosialisasi, edukasi penting. Karena kalau dari dalam diri sendiri itu, kalau munculnya dari dalam diri sendiri itu pasti nanti bakal dia mencari tahu sendiri untuk yang lain. Kita cukup mancing untuk edukasi. Baik, karena sudah selesai untuk wawancara ini, jadi saya sangat mengucapkan terima kasih Bapak atas kesempatannya. Siang-siang mengganggu sih. Iya, apa santai. Mohon maaf. Jadi hanya sekian praktikum kepemimpinan saya, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi dengan organisasi masyarakat yang lain, yaitu Pemuda Pancasila yang setelah ini. Jadi sekian dan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Christian Penempakan. Aku asal dari Bogor, dari Fakultas Peternakan, angkatan 2021. Nah, aku di sini mau melaksanakan wawancara praktikum kepemimpinan dengan tema organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin langsung dimulai aja. Nama ibunya siapa?
alamatnya? Karangangkal RT 4 RW 2, Jalan Gunung Merbabu RT 4 RW 2 nomor 17. Umurnya 61. jabatannya sebagai apa Bu? Jadi ketua ranting Oh, Bu, ketua apa? ketua ranting Ketua ranting. Muslimat NU. Lama menjabatnya apa? Dari Mei 19 sampai nanti 20. 16 sampai sekarang udah 6 tahun. 19 19 sih 4 tahun ya. 3 Pendidikannya apa Bu? SMA. Kemudian pengalaman pendidikan atau pelatihan kursus kepemimpinan pernah nggak Bu? Dari kita kepemimpinan pengurus ketua ranting tidak pernah ada pelatihan atau kursus, belum pernah. Cuma setiap bulan itu ada pertemuan di Penyelenggaranya kalau boleh tahu? penyelenggaranya dari kabupaten, dari Muslimat, ketua Muslimat Kabupaten Banyumas. Itu lama pelatihannya berapa lama ya? Bukan pelatihan tapi pertemuan rutin. Oh, pertemuan Pembinaan, rutin ya? pertemuan rutin. Ya, pertemuan rutin. Kalau pengalaman berorganisasinya pernah jadi apa aja sebelum menjabat sebagai ketua ranting muslimah? Ya karena kita di sini orang awam, orang bodoh, cuma ditunjuk sebagai ketua ranting karena waktu itu untuk pengurus ranting Karangangkal itu pasien. Dan akhirnya waktu itu ketua ranting sebelumnya itu diangkat sebagai pengurus kabupaten. Jadi di sini vakum untuk ketua rantingnya karena tidak boleh merangkap dua jabatan, maksudnya sebelum muslimat ya kita berkecimpung di PKK. Jabatannya sebagai apa Bu? Itu udah lama banget sih ya. Iya, udah lupa ya. Ya maksudnya ketua, pernah jadi ketua PKK, ketua kelompok. Periodenya berapa tahun? Periodenya berapa ya, dari tahun ada 10 tahun karena sekarang udah keremajaan, sekarang sudah 91 sampai 2001. udah lama kan. Dari itu udah apa sih dilimpahkan kan banyak ibu muda. Jadi sekarang generasi penerusnya ada yang lebih muda gitu. Kemudian masuk ke bagian lahirnya pemimpin ya Bu. Apakah sebelumnya keluarga Bapak ada yang atau keluarga Ibu ada yang pernah menjabat sebagai pemimpin ketua dari ayah, paman, kakek atau ada yang lain? Udah ada. Kemudian selanjutnya cara Ibu terpilih itu apa ya? Ada di sini ada musyawarah pemilihan umum, warisan orang tua, prestasi, senioritas atau dipilih oleh atasan. Ya waktu itu dipilih oleh atasan karena dari vakum tadi yang menjabat ketua sebelumnya datang ke sini. Oh ya. Jadi belum musyawarah. Kemudian
faktor apa yang mendukung ibu untuk memutuskan menjadi seorang pemimpin? Di sini kan ada situasional. Situasional. Kemudian apa sih yang membuat ibu menjadi seorang pemimpin? Apakah karena cerdas, keluarga terpandang, visioner, atau berwawasan luas? Berwawasan luas sih enggak ya. Ya sedikit punya pengalaman lah gitu, bisa di karena pernah menjadi ketua kelompok PKK. Mungkin itu untuk dijadikan pemimpin di muslimat. Kemudian ini ada masuk ke gaya kepemimpinan gitu. Yang pertama, apabila ibu membuat aturan, sikap ibu yang akan diterapkan seperti apa ya Bu? Di sini pertanyaannya ada aturan yang hanya dibuat oleh ketua, terus aturan yang dibuat disepakati bersama, kemudian ada aturan diserahkan kepada anggota, atau pemimpin menanyakan pendapat kepada anggota tentang keputusan yang akan diambil. Ya, pemimpin menyatakan pendapat kepada anggota tentang keputusan yang akan diambil. Kemudian saat kerja bakti, sikap apa yang ibu terapkan? Ya, kita anggota harus menyatakan semua anggota harus mengikuti kerja bakti. Karena apabila anggota bakti ini apa? Apabila Ketua akan memberikan maksudnya itu gini, kalau misalnya nggak hadir, ketua akan memberikan toleransi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berarti itu juga. Kemudian apabila ada anggota yang menyampaikan pendapat atau aspirasi, bagaimana sikap ibu? Apakah diajukan atau menampung aspirasi? Kemudian apabila terjadi masalah yang tidak terduga, bagaimana sikap ibu? Mendiskusikan masalah dan mencari solusi. Kemudian yang kelima, bagaimana cara ibu memberi tugas atau amanah kepada bawahannya? Apakah harus sesuai dengan kehendak atau perintah ibu, terus harus dikerjakan dengan waktu yang telah disepakati bersama? Kemudian ada tidak mewajibkan anggota untuk mengerjakan. Terus ada jika anggota melakukan tugas dengan baik, maka pemimpin akan memberikan reward. Kalau ibu yang mana ibu? Oke. Jika anggota melakukan tugas dengan baik, maka pemimpin akan memberikan. Kemudian ada cara mengatasi masalah ini tentang COVID ya Bu. Bila ada warga ibu nih yang terkena COVID, apakah langkah yang bakal diambil? Apakah langsung lockdown, menerapkan work from home, lingkungan di sini, atau pemimpin mengadakan rapat mendadak untuk membahas tentang adanya lockdown atau WFH, terus pemimpin menyerahkan semua keputusan kepada anggota mengenai karantina, atau pemimpin memberikan bantuan kepada anggota yang terpapar COVID? Gimana ini? Ia mengadakan rapat mendadak untuk membebaskan. Kemudian apabila ada anggota ibu yang melanggar protokol kesehatan, sikap yang ibu terapkan apa ibu? Ya, hanya memberikan teguran. Kemudian cara ibu menyikapi anggota yang menolak divaksin, gimana ibu? Memberikan sosialisasi. Jika anggota ibu menolak karantina, sikap yang ibu lakukan apa bu? Nah kan lumayan berbahaya juga ya kalau COVID keluar. Ya,
memberikan opsi kepada keluarga yang COVID untuk karantina. Kemudian Lima ya. apa tindakan ibu apabila anggota ibu sedang di tracking Satgas karena kontak dengan orang positif? Maksudnya sedang diwawancarai Satgas karena habis kontak sama orang positif COVID, gimana sikap ibu? Memberikan opsi kepada Kemudian apabila ada anggota ibu yang tidak percaya COVID, bagaimana cara menyikapinya, Bu? yang memberikan sosialisasi. Karena udah selesai juga ya, Bu. Terima kasih banyak atas waktu wawancaranya yang malam-malam mengganggu. Mungkin untuk videonya sekian aja karena